Halo guys, jumpa lagi bersama Markir Diecast. Mari kita review. Kali ini kita mau komparasi beberapa brand diecast skala 1:12 ya. Di sini kita punya Maisto, Nure, Welly, Joycity Automax, lalu ada brand MSZ, brand Huayi, dan terakhir brand Aoshima. Kita sengaja tidak komparasi brand-brand yang mahal ya, karena kalau yang brand mahal seperti Tamiya atau Mini Jam itu memang mereka kan sudah detail ya, jadi ya nggak mungkin kita komparasi, pasti detailnya juga udah lebih bagus guys. Untuk Maisto kita ada produk Kawasaki Z900 RS untuk naked bike-nya. Untuk yang street bike-nya kita punya Aprilia 1000 RSV. Lalu untuk Nure saya punya hanya yang superbike ya, ZX10R. Untuk produk Welly kita ada Goldwing yang terbaru guys. Untuk Joycity Automax kita punya naked bike Ducati Hypermotard. Lalu untuk yang superbike-nya Suzuki GSX R1000 K9. Untuk brand MSZ sama Huayi ini brand baru ya guys. MSZ kita punya R1M 2016. Lalu untuk Ducati Panigale itu mewakili brand Huayi ya, Ducati Panigale 2021. Untuk brand Aoshima kita ada CB750 Sebelum melakukan komparasi kita disclaimer dulu ya guys. Jadi komparasi ini tidak bermaksud membandingkan brand satu dengan brand lainnya mana yang lebih bagus, namun ini adalah sebagai pilihan aja, ini adalah review. Jadi rekan-rekan di sini ketika memutuskan ingin membeli diecast merek tertentu dan tipe tertentu, tentunya harus ada alasannya ya. Bisa juga karena modelnya bagus atau memang bike tersebut sesuai dengan selera kalian, atau mungkin anggarannya harus seperti gimana. Ada brand-brand yang memang dikenal mahal, ada brand-brand yang harganya terjangkau guys. Untuk komparasi skala 1:12 kali ini kita ada beberapa kategori ya. Kategori pertama yaitu ketersediaan atau jaringan pemasaran. Lalu kategori kedua yaitu harga. Kategori ketiga yaitu detail. Untuk kategori keempat yaitu kerapihan rakitan. Kategori kelima yaitu decals. Decals itu termasuk logo-logo yang nempel di bike-nya guys. Lalu kategori berikutnya yaitu keawetan diecast. Jadi kita akan menjelaskan kelima kategori ini. Keenam kategori ini dengan sampel bike-bike yang ada di depan kita guys. Untuk bike pertama kita akan review Kawasaki Z900 RS naked bike dari Maisto ya. Ini guys, kalau Maisto sekarang udah berani bikin naked bike lebih bagus ya. Dia bisa berani lebih detail. Beda dengan naked bike Maisto yang ini ada produk tahun, saya beli ini 2012 guys. Maisto Ducati Diavel. Jadi untuk blok mesinnya itu area-area permesinan di dalam itu cuman penuh aja, ini 2 dimensi, jadi nggak berani lebih detail. Nah kalau yang Maisto sekarang ini sampelnya Kawasaki Z900, ini bisa lebih detail guys.
Namun Maesto itu dari dulu kekurangannya selalu dia itu kalau bikin standar itu nggak bisa rapih ya, atau mungkin sengaja aja males aja gitu. Termasuk bikin footstepnya, bikin area footstep sama standar itu kalau Maesto ya gitu-gitu aja dari dulu. Kalau untuk harga Maesto ini cukup terjangkau ya guys. Untuk detailnya bagus dalam hal ini ya, lumayan ya untuk harga segitu. Kalau untuk kerapihan rakitannya Maesto selalu rapi guys. Untuk decals itu adalah logo-logo yang nempel di body ya. Kalau Maesto ini kan dia ini modalnya kuat ya, jadi dia bisa beli logo-logo itu kan ada lisensinya guys. Jadi logo-logonya itu ya semuanya dibayari sama Maesto, jadi bisa nempel semua di bike, dan jadinya bisa untuk secara keseluruhan bike itu bisa lebih terlihat hidup gitu ya. Kita mau ambil Maesto yang Aprilia guys. Nah ini yang Diecast Maesto Aprilia RSV4. Nah ini termasuk decals yang logonya Aprilia, terus ada lambangnya bendera Italia. Nah kalau Maesto memang paling niat kalau bikin decals itu. Ini ada tulisan Brembo, lalu ada lambang oli Agip. Nah kalau Maesto bagusnya di sini guys. Bahkan termasuk ini ada logo kecil Aprilia di selebor ini. Oke, lanjut. Lanjut kita akan bahas brand Newray. Newray saya nggak punya sampel banyak ya, karena kalau Newray 1:12 itu saya memang nggak beli banyak guys, karena saya tuh nggak begitu suka Newray. Meski ini detailnya bagus ya, cuman kelemahan Newray bagi saya itu dia selalu kalau bikin ban itu selalu terlalu kurus guys. Ini ZX10R ini bannya terlalu kurus. Kalau mau kita bandingkan sama komparasi yang detailnya oke seperti Joy City Automax, nah seharusnya untuk bike 1000 cc guys itu bannya itu selebar ini guys. Bannya itu harusnya selebar ini ya. Nah kalau untuk yang Newray itu memang dari dulu saya nggak tahu kenapa dia itu nggak pernah bisa bikin ban itu gemuk ya, atau memang disengaja seperti ini. Kalau sumbu rodanya ZX10R ini kan memang dari dulu ZX10R itu selalu sumbu rodanya paling pendek di antara jenis-jenis bike 1000 cc lain. Ini dia udah bisa membuat sumbu roda yang pendek, tapi sayangnya cuman di bannya aja guys. Untuk Newray ketersediaan di pasar banyak sih, cuman untuk produk-produk yang barunya belum muncul ya. Newray itu yang saya seneng itu dia dibandingkan Maesto dia bisa bikin footstep bagus ini guys. Sebenarnya semua itu Newray bagus ya, dia bikin detailing seperti steering damper, terus dia bikin detailing untuk area speedometer, bahkan tombol-tombol di stang itu bagus guys.
Untuk decals Nure bagus juga ya, karena dia memang membeli lisensinya untuk decals. Ini termasuk dia bisa bikin monosoknya terlihat rapi ya, ada tabung gasnya. Untuk standar Nure itu bikinnya standarnya ya biasa-biasa aja sih, tapi ini jauh masih lebih bagus Nure daripada Maisto. Oke, untuk detailnya lumayan ya guys. Nah, lalu untuk kategori keawetan, jangan salah ya, diecast yang kita pajang di etalase itu pasti ada usianya guys. Kalau kualitas dari brand itu sendiri, kualitas catnya, kualitas bahan plastiknya, dan termasuk kualitas kelembaban etalase kita di rumah itu bisa mempengaruhi apakah diecast itu nantinya bisa menguning, atau kalau istilahnya ada teman-teman mengatakan catnya merintis ya guys. Nah, kalau Nure sendiri, Nure Maisto untuk keawetan, saya banyak punya Maisto dan beberapa Nure itu pembelian tahun 2011 itu masih awet, tidak merintis hingga sekarang guys. Berikutnya kita akan komparasi brand Welly. Untuk skala 1:12 ini brand Welly itu belum lama ya munculnya. Kalau brand Welly 1:18 udah sejak tahun 2003. Saya beberapa kali beli Welly di tahun tersebut guys. Untuk brand Welly di skala 1:12 ini baru 2 tahun ini aja muncul sih. Ini menggebrak dengan bentuk diecast Goldwing yang terbaru. Nah, sebelumnya untuk Goldwing itu yang bikin diecastnya itu untuk skala 1:12 nya itu Nure, namun Nure sendiri kelihatannya nggak melanjutkan untuk yang Goldwing terbaru. Nah, ini ternyata dibikin sama Welly guys. Untuk ketersediaan di pasar atau jaringan distribusi untuk Welly ini banyak guys, di online market itu banyak banget. Cuman ya beberapa seller itu menghargainya mahal guys. Untuk Goldwing ini ada yang menghargai 400, ada yang 500, ada yang 800. Saya ini beruntung dapat Goldwing ini saat itu harganya 287. Itu saya nggak tahu sellernya salah ngasih harga atau mungkin karena stok terakhir ya. Jadi pas saya klik itu memang hanya tersedia satu item dan itu pun warnanya putih. Jadi ini saya beli Goldwing ini 287.000 saat itu. Untuk detail Welly dari dulu bagus ya, rapihnya, detailnya. Lalu untuk ini ada decalsnya Goldwing, ada logonya kepak sayap Honda. Ini speedometernya hitam gini, hitam putih. Ini sebenarnya kalau nyala itu lampunya kayak warnanya ungu atau biru gitu guys. Untuk Welly bikin standarnya kokoh ya, dan ada jenis-jenis bike yang dikasih standar tengah juga gini guys. Oke, ini brand Welly. Untuk kerapihan rakitannya ini rapih ya. Decals sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, kalau keawetan brand Welly ini, saya yang 1:12 baru punya tahun ini ya, tapi kalau yang 1:18 saya udah punya dari tahun 2003. Memang kualitas bahannya itu dia bisa lebih bertahan lama gitu guys di etalase, nggak merintis, nggak menguning.
Kalau Welly kita bandingin komparasi dengan New Ray atau Maesto, menurut saya Welly satu step lebih di atas mereka guys. Lanjut kita akan bahas Joycity Automax. Joycity Automax kita punya sampel ini yang naked bike ya, Ducati Hypermotard. Ini asik guys, Ducati Hypermotard ini. Joycity Automax tuh kalau bikin detail ya bagus guys. Ini uniknya untuk seri Ducati Hypermotard ini bahkan spionnya itu bisa dibuka gini guys, kayak motor benerannya. Nah, spionnya bisa dibuka gini. Kalau yang brand lain bikin Ducati Hypermotard, spionnya nggak bisa dibuka ya. Lanjut detail ke standar, lalu footstep ini oke guys, dia sedikit di atas Welly ya. Dan kalau menurut saya dibandingin Maesto sama New Ray, dia jauh di atasnya kalau tentang detail footstep. Lalu untuk Joycity Automax itu untuk bikin monosoknya, kalau yang aslinya monosoknya berwarna, dia juga bikin berwarna guys. Oke, ini malah ada bike yang ambruk, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Joycity Automax, kita untuk decals komplit ya Joycity Automax. Di sini ada tulisannya Hypermotard, lalu Ducati. Cuman kelemahan Joycity Automax itu setelah 6 tahun kadang ada spot-spot merintis gini guys. Ini di bawah tulisan Ducati itu agak merintis ya. Saya nggak tahu, mungkin kalau koleksi kalian gimana ya. Kalau di etalase saya sih, saya berusaha membuatnya kelembapannya selalu terjaga ya dengan ngasih silika gel, tapi nggak tahu mungkin di etalase kalian gimana. Lanjut Joycity Automax, kita ngambil sampel yang motor Superbike. Oke, motor Superbike kita ada sampel GSX 1000R K9. Ini tahun 2009 guys. Ini memang kalau Joycity, jadi saat itu untuk GSX sendiri warnanya yang birunya kan ada yang biru metalik ini, dan sama Joycity juga dibikinnya biru metalik ini guys. Untuk knalpotnya ini kan chrome ya. Nah, chrome-nya ini bener-bener kayak chrome motor beneran guys. Nah, untuk Joycity Automax ini ketersediaan di pasaran itu sudah agak jarang ya guys. Beberapa seller yang nyetok itu ya sebenarnya stok-stok zaman dulu aja. Untuk yang tipe-tipe favorit diecaster ya itu udah habis guys. Ini saya beli ini itu pertama kali Joycity Automax masuk Indonesia, saya langsung beli nih Suzuki GSX 1000R K9. Nih detailnya oke guys. Untuk harga ada yang pasang harga 250 ribuan, ada yang
300-400 ribuan tergantung seller guys. Tapi untuk tipenya sendiri sudah nggak komplit ya. Saya nggak tahu Joycity Automax itu akan dibikin ulang atau enggak, saya nggak tahu guys. Tapi ini detailnya mantap ya, Joycity Automax. Untuk decalsnya komplit ya, Joycity Automax. Nah, untuk keawetan tadi kita bahas yang Ducati Hypermotard beberapa merintis, tapi untuk yang ini Suzuki GSX R1000 ini punya saya nggak merintis, tapi chrome-nya ini sedikit menguning. Kalau aslinya tuh chrome banget dulu tuh. Nah, ini untuk kadar keawetannya, tapi ya masih oke lah. Saya sukanya kalau Joycity Automax tuh dia bisa bikin lampu tuh serealistis mungkin guys. Lampu depan, lampu belakang, lampu sein. Sayangnya nggak sekalian bikin lampu sein spionnya. Untuk berikutnya kita bahas brand baru, MSZ. MSZ ini brand baru ya, MSZ sama Huayi. Dia cukup merangsek pasar guys. Dia bikin yang brand-brand lain nggak bikin. Memang pilihan untuk MSZ nggak banyak. Ini kita lihat baiknya proporsi bagus ya. Cuman kelemahan MSZ itu selalu aja, coba dilihat, selalu bikin rantai yang terlalu gemuk guys. Kalau untuk detail sama decalsnya oke ya. Ini ada tulisan R1 di atas tangki, lalu logo Yamaha. Ini di fairing ada R1 terus Yamaha, bahkan ada ini loh tulisannya loh. Ini moga-moga bisa kelihatan di kamera ya, 60 anniversary. Jadi MSZ ini untuk decalsnya sudah oke guys. Menurut saya semuanya oke untuk MSZ ini ya, cuman itu aja di bagian rantai aja guys. Sayang ini kalau rantainya bagus ini udah keren loh. Lalu untuk monosoknya itu coba kalau pairnya itu dicat ya. Kalau cuman pairnya polos ini kayak pair bullpen gitu guys. Untuk standarnya ya layak sih guys, masuk akal. Ini cukup kokoh guys. Area speedometer, area cockpit ya, ini kualitasnya di bawah Nyure sih. Saya nggak tahu, mungkin punya kalian speedometernya ada stikernya nggak? Yang punya saya itu nggak ada guys, cuman polos gini aja. Oke, untuk MSZ ya, untuk harga ini yang paling murah saya lihat di marketplace itu di Shopee guys, 170 ribuan udah dapat kayak gini. Murah sih. Beberapa seller di Tokopedia, Bukalapak ngejualnya 250.000, 230. Di Shopee ada tuh 170.000 tuh. Untuk detailnya MSZ bagus guys, oke nih, detailnya oke. Lalu kerapihan rakitannya lumayan ya, kerapihan rakitan lumayan, decalsnya komplit. Nah keawetan
MSZ ini keawetannya kita belum tahu ya, tapi menurut saya ini kayak kualitas nyure gitulah ya, cukup awet ya. Moga-moga aja dalam beberapa tahun ke depan tidak merintis guys. Oke, selanjutnya yang terakhir kita nge-review brand Huayi. Brand Huayi ini guys, brand Huayi ini keluarnya bareng bersama brand MSZ ya. Ini cukup surprise ya, dia itu backnya itu dikasih pemberat guys, jadi feelnya tuh mantap ya. Huayi ini yang saya suka, dia bikin ban sama pelek tuh perfect guys. Ban sama peleknya perfect. Ini ban sama peleknya ini kayak kualitas Tamiya guys. Untuk harga seperti MSZ ya, beberapa seller yang termurah sih ngejualnya 170, 190, meski yang 250.000 ya banyak. Untuk ketersediaan di pasar ya, atau jaringan pemasaran, kita nggak tahu ini Huayi ini akan sampai kapan, karena mungkin distributor resminya nggak tahu apakah ada di Indonesia atau enggak ya. Nah, ini buat kalian-kalian yang senang koleksi ya, mumpung ada ya dibeli aja guys. Jangan sampai kayak JCT Automax dulu banyak tapi lalu terus nggak ada. Untuk detailnya Huayi ini oke ya, cuman sayangnya pada decalsnya guys. Decalsnya itu dia karena tidak lisensi resmi ya, ini kan seharusnya tulisannya Ducati tapi dia ini Ducati. Lalu harusnya ini tulisannya Panigale tapi ini apa ini, Panigale. Nah, ini kelemahan dari Huayi itu di situ guys. Mungkin kalau teman-teman ingin maksimal bisa dibawa ke tukang decals ya, tukang decals yang sering ngerakit Tamiya itu suruh tolong bikinkan decals lagi untuk yang baik ini gitu, tapi ya pasti ada tambahan biaya guys. Untuk keawetannya kita belum pernah nyoba ya, belum tahu. Saya sih ini saya nggak tahu ya, saya tuh pas milih diecast ini, pas ngebuka diecast ini sekitar 4 bulan lalu itu mulus ya, tapi bagian tangki yang chrome-nya ini kok bisa dadas-dadas sendiri, saya nggak tahu guys. Nah oke, ini sekian dulu komparasi baik skala 1:12 dari beberapa brand tersebut. Ada Maisto, Nyure, Welly, JCT Automax, MSZ, Huayi atau Aoshima. Nah itu ya sesuai dengan selera kalian guys. Ada diecaster yang pengennya asal beli semua muncul dibeli, ada yang beli sesuai selera, ada yang beli sesuai ya banyak ya, karakter kalian kan beda-beda. Kalau saya sendiri, saya beli diecast itu hanya diecast yang proporsinya paling bagus. Tidak semua brand itu bisa membuat proporsi bagus guys, tapi kalau secara umum sih brand JCT Automax atau Aoshima itu detailnya oke ya. Dari keseluruhan komparasi ini ada kelebihan dan ada kelemahannya guys. Untuk Maisto itu kelemahannya itu di standar, sama di knalpotnya itu kadang tidak dibikin full ya. Untuk Nyure itu kelemahannya pada ban sama knalpot, kadang knalpotnya nggak full. Untuk Welly kelemahannya itu modelnya sedikit guys. Untuk JCT Automax kelemahannya sudah langka.
sudah langka dan mahal. Ini Aoshima tadi belum kita bahas ya. Aoshima ya, kelemahannya Aoshima itu mahal guys. Nah kalau kelebihannya Aoshima itu dia bikin diecast itu yang sesuai historis. Jadi diecast dengan historis bagus itu pasti dibikin sama Aoshima. Untuk MSZ kelemahannya di rantai yang cetakannya terlalu besar. Kalau untuk Huayi, nah kita bahas Huayi dulu. Bahas Huayi lagi, dia kelemahannya itu di rakitannya ini kadang kurang rapat gini guys. Ini kadang kurang rapat kalau Huayi ini. Seharusnya area di antara dua lampu ini rapat guys. Oke, sekian dulu review kita. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Markire Diecast. Sampai jumpa di review-review berikutnya.